Ditemui usai acara yang digelar di Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat pada Selasa sore. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni resmi menandatangani nota kesepahaman penguatan pertukaran data digital untuk kepentingan penguatan setoran perpajakan hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Purbaya mengatakan salah satu poin utama penguatan kerjasama pertukaran data ini terkait sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara. Meski mengklaim potensi penerimaan negara dari penguatan pengawasan pembayaran perpajakan di sektor kehutanan ini sangat besar, namun ia belum berani mengungkapkan besarannya yang berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah. Ini nota kesepahaman macam-macam. Pada dasarnya ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Di situ nanti akan antara lain ya Simbara, sistem monitoring mineral dan batu bara akan dibuat lebih efektif, dan nanti automatic block system kalau perusahaan yang berhubungan dengan kehutanan belum bayar, nanti beliau akan menginformasikan ke saya dengan cepat sehingga dia akan blok, nggak bisa melakukan produksi lah kira-kira sampai dia bayar pajaknya. Ada banyak lagi di situ, ada optimalisasi, itu basically optimalisasi penerimaan negara di sektor kehutanan. Beliau yang lebih ngerti daripada saya. Terus ada nanti penguatan basis pajak dan kekuatan fiskal dan lain-lain. Nanti data fiskal juga keakuratannya akan kita ditingkatkan dengan kerjasama yang lebih erat. Jadi sebelumnya sudah ada kerjasama, tapi biasalah ada kendala sana sini. Jadi dengan ditanganinya nota kesepahaman ini harusnya ke depan akan lebih lancar lagi, dan potensi income-nya amat besar kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Berapa Pak potensi income yang bisa dengan penguatan sistem monitoring itu Pak, kira-kira Pak? Bisa banyak sekali, kita hitung banyak aja. Kita belum bisa sebutkan angkanya, udah hitung-hitungan ada tadi tapi nanti 10M. 10 apa? M apa? Miliar. Apa? Untuk potensi penerimaan rupiah. Waduh. Lebih apa ya? Anda main-main ya. Lu ada gua 10 miliar rupiah enggak usah gua kesini. Besar sekali, bisa ratusan triliun kalau dijalankan dengan baik ya. Nanti sedang kita kembangkan. Jadi saya nggak ngomong sembarangan untuk perhitungan itu karena masih dihitung dengan lebih detail. Nanti juga ada kalau ada pengembangan karbon kredit. Bila yang lead kan saya bilang nanti kerjasama dengan kami juga. Kami ada bagian pendalaman sektor keuangan. Kalau di OJK agak lambat ya kami kerjasama antara kami Kehutanan dan OJK biar lebih cepat lagi. Mungkin mereka perlu insentif tertentu dari pemerintah untuk itu. Jadi kerjasama ini membuka nota kesepahaman ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas lagi. Artinya sekarang dia bisa telepon saya setiap saat. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut MOU yang dilakukan dengan Menteri Keuangan merupakan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. MOU tersebut juga akan membantu dua institusi ini bekerja lebih dekat, erat serta kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang. Jadi pada intinya MOU yang kita tanda tangani pada sore hari ini sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, pasal 33. Hutan ini kan bagian dari kekayaan yang harus dimaksimalkan keuntungannya untuk rakyat. Nah, MOU ini akan membantu dua institusi ini untuk bekerja lebih dekat, lebih erat, lebih kolaboratif agar potensi kekayaan negara itu tidak hilang, bahkan berpotensi lebih banyak lagi bagi penghasilan negara PNBP ya. Jadi dengan sistem tadi automatic block system misalkan, kalau ada pertukaran data, bahkan tidak hanya pertukaran data, sistemnya kita bikin, jadi otomatis nanti misalkan meskipun PPKH-nya sudah terbit, sudah dapat RKU-nya, eksportir batu bara tidak bisa mengirim karena mereka belum bayar utang ke negara PNBP. Dan izin barunya juga tidak bisa terbit karena dia masih punya utang. Nah, selama ini masih belum maksimal ya. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini akan lebih maksimal. Masuk nanti di sektor karbon tadi, saya sudah pernah bicarakan juga ya. Jadi potensinya luar biasa. Sudah di launching pasar karbon dulu di zaman Pak Jokowi, Pak Hanif juga udah me-launching perdagangan internasional, tapi hasilnya nggak maksimum. Nah, Perpres 110 kemarin yang terbit tentang nilai ekonomi karbon itu membuka ruang yang sangat besar sekali. Tinggal nanti saya minta bantu Pak Purbaya untuk ngitung supaya lebih benar hitungannya dan operasionalisasinya
supaya nanti lagi-lagi apa yang ada ini, kekayaan yang ada ini semaksimal mungkin dikembalikan pada negara dan pada rakyat. Selain itu, Purbaya mengaku banyak lagi kesempatan yang akan ditetapkan dalam penandatanganan MOU. Namun secara keseluruhan terkait dengan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan. Dari Jakarta, Dio Malaus, Simpo TV melaporkan.